Ya, alhamdulillah pagi ini kita masih diberi sehat, masih diberi Allah kesempatan hidup supaya ditoto uripe. Tapi kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma fir lahu warhamhu anhu. Ada kemarin saudara kita Mbak Haji Rudianto dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia termasuk kena wabah Covid-19. Mudah-mudahan sesuai apa yang disampaikan Rasulullah SAW, siapa yang mati karena terkena wabah penyakit itu maka dia tergolong syahid. Mudah-mudahan Allah mensyahidkan beliau, menerima segala amal baiknya, mengampuni segala dosa-dosanya, dan memberikan kebahagiaan di alam kuburnya. Begitu juga hari ini barusan kita mendapat berita sahabat saya Ustadz Sumanto meninggal dunia. Mudah-mudahan juga Allah ampuni segala dosa kesalahan-kesalahan beliau. Allah terima seluruh amal baiknya. Dan mudah-mudahan karena beliau Ustadz Sumanto ini istiqomah di jalan dakwah, hidupnya ini diabdikan untuk Allah, untuk agama Allah. Mudah-mudahan beliau mati syahid. Mudah-mudahan tergolong orang-orang yang husnul khotimah semuanya. Nah, kita yang masih diberi Allah kesempatan hidup ini nggak perlu takut, ya. Ketakutan, kecemasan, kepanikan itu justru akan mendatangkan kegelisahan yang panjang dan membuat orang malah sakit. Yang tadinya nggak sakit jadi sakit. Jadi apapun berita di media massa itu tentang COVID ini katanya buatan, katanya dari sana, nggak usah percaya begitu. Tetap semua itu dari Allah. Ya, semua dari Allah. Wabah itu, virus itu makhluk. Ya, virus itu makhluknya Allah. Kita harus yakin bahwa dia ditugaskan oleh Allah untuk memberikan ujian di negeri ini, di seluruh penjuru dunia. Dan siapa yang kena, siapa yang tidak kena itu sudah ada catatannya. Nah, yang kita masih diamankan oleh Allah mungkin belum kena atau mudah-mudahan tidak kena. Itu harus tetap ikhtiar, jaga diri, waspada. Kita ikuti anjuran-anjuran ahli kesehatan, orang-orang yang ahli untuk sering mencuci tangan, mencuci muka, menyedot air ke hidung, mencuci mulut. Ya, kita pakai masker, kita jaga jarak, kita harus benar-benar hati-hati lah dalam hal ini. Tetap jaga kesehatan kita, tapi tetap jangan sampai ada rasa takut. Sandarkan semuanya kepada Allah, takutnya hanya kepada Allah. Jadi ini juga salah satu bentuk syukur lisan. Syukur lisan itu orang berduka atas keluarga meninggal, berduka atas sahabat meninggal, berduka atas tetangga meninggal, tapi tetap dia alhamdulillah bersyukur pada Allah bahwa dia masih diberi kesempatan melanjutkan hidup. Dan mengingatkan orang dalam hal demikian ini termasuk syukur lisan. Ya. Jadi syukur lisan itu sudah saya jelaskan kemarin bahwa kita melakukan sesuatu kebaikan dan kita merasakan kebaikan itu, maka kita sampaikan ke orang lain kebaikan itu syukur, bukan sombong. Mas Yanto ini suka sodako. Kemudian dari sodakonya ini dia mendapatkan sesuatu dari Allah, balasan yang luar biasa. Diceritakan kemana-mana. Coba, daripada kamu ngeluh terus, kamu coba sodako, semampu kamu. Saya coba dengan sodako istiqomah. Alhamdulillah kemarin tanpa disangka-sangka saya mendapatkan ini. Itu bagian dari saya syukur. Diceritakan. Menceritakan kebaikan yang didapat dari Allah itu termasuk syukur lisan. Gitu loh. Jadi syukur lisan itu diantaranya yang kedua adalah menyampaikan segala bentuk kebaikan yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain.
untuk bisa ditiru kebaikan itu. Namanya kita melakukan zikir-zikir khusus, ya kan? Melakukan zikir-zikir khusus. Oh, iki lek maca ngene istiqomah, ya. Barang siapa yang setiap subuh sebelum salat subuh itu istiqomah membaca istighfar 100 kali, membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim wa bihamdi, astagfirullah 100 kali, membaca sholawat 100 kali, maka Allah akan mudahkan segala urusannya dan Allah menjamin akan mencukupi rezekinya. Akan melimpahkan, bahkan katanya, kata salah seorang guru kita, akan dilimpahi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala amalan itu sudah kita rasakan hasilnya, buah dari apa yang kita jalankan itu, sampaikan ke orang. Ojo jargoni yang penting. Jargoni ku mau maca kitab, maca buku, ana hadis, sapa sing istiqomah maca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamd. La ilaha illallah al-malikul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Di 3 waktu, subuh, setelah sholat subuh, setelah sholat duhur, setelah sholat maghrib, maka Allah akan memberikan dia hidup yang kaya dunia dan akhirat. Jangan moco mbok sampeke kowe durung nglakoni, gak syukur ki jenenge. Malah jargoni, malah ngawur. Kalau membaca sesuatu, makna sami'na wa ata'na itu membaca, mendengar, melihat, dilakoni. Dijalankan, ditaati apa yang disampaikan Allah, sampaikan Rasul. Setelah dijalani, dilakoni, dirasakan hasilnya, benar-benar apa yang disampaikan Rasul itu benar-benar dia rasakan, sampaikan ke orang. Oh, ini, hitungin, ya itu syukur. Ya. Syukur dengan lisan. Nah, syukur dengan lisan yang ketiga, seperti yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian itu berkata yang benar. Berkata yang benar itu menurut para mufasir, kebanyakan mufasir mentafsirkan qulu qaulan sadidan itu ada 3. Yaitu zikir, doa, dakwah. Jadi bagian dari rasa syukur lisan itu, lisan kita selalu berzikir kepada Allah. Dimanapun tempat, zikir itu tidak harus waktu sholat, tidak harus selesai sholat, tidak harus waktu tahajud, tidak harus. Pokoknya ada kesempatan di dalam mobil pun sambil nyetir mobil berzikir. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Macam-macam. Sing apalmu apa? Zikir itu bebas. Saat sambil kerja, saat jalan di mall, saat di mana tempat, sambil berzikir. Itu termasuk bagian dari syukur lisan. Lisannya ini tidak pernah berhenti untuk memuji Allah. Untuk mengagungkan Allah. Untuk mengingat-ingat Allah, mengingat segala kebesarannya, mengingat segala apapun yang dia rasakan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah zikir, doa. Doa itu juga gitu. Jangan mbok anggap lek donga itu lek mari salat, donga, bar salat donga. Bukan. Saat sendiri duduk berdoa, ya Allah, berikan kebaikan hidup pada diri, kepada keluarga, kepada anak istriku, kepada semuanya. Saat apapun, dalam kesempatan apapun, mamanya kita menerima sesuatu, doa. Mau melakukan sesuatu, berdoa. Mau apa? Itu doa itu luas makna doa. Dan doa itu puncak daripada ibadah. Ad-du'a mu'ul ibadah. Ad-du'a mu'ul ibadah. Doa itu puncaknya ibadah.
Jadi banyakin doa. Karena doa itu perisai. Doa itu penghalang dari segala yang tidak baik. Semakin kita banyak berdoa, ya Allah, saya yakin adanya COVID ini atas kehendak-Mu terjadi dan sebagainya. Tapi saya mohon ya Allah, beri kami ketenangan, beri kami kebahagiaan, beri kami ketawakalan, beri kami kesabaran, beri kami keikhlasan, dan berikan perlindungan kepada diri kami, anak-anak kami, istri kami, dan seluruh keluarga kami ya Allah, agar tidak terkena wabah ini. Dimanapun tempat sambil nyetir mobil eling donga. Krungu ana wong mati Covid, ambulan Covid lewat, donga ya Allah. Kau panggil lagi satu hamba-Mu. Kami mohon ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk melanjutkan hidup lagi bersama keluarga kami dulu. Menyempurnakan ibadah kami, menyempurnakan. Donga itu macam-macam, sak muni-munimu. Sak bahasa-bahasamu apapun. Apa yang ada hatimu keluarga itu doa. Nah, yang ketiga itu dakwah. Makanya saya selalu katakan, dakwah itu kewajiban bagi seluruh muslim. Bukan kewajibannya ustaz. Dan bukan pekerjaan dakwah itu. Kerja apa? Dakwah itu. Mbut kayak dakwah. Mbut kayak tukang bangunan apa. Sales apa marketing apa tadi apa. Mbut kayak dakwah. Dakwah itu bukan pekerjaan. Dakwah itu kewajiban, dan kewajiban bagi seluruh muslim. Mendakwakan agama Allah, mengajak manusia kepada kebaikan, menjelaskan apa yang dia dapat, apa yang dia tahu, apa yang dia mengerti, jelasin ke orang, sampaikan. Bisa jadi orang tidak ngerti, bisa jadi orang belum tahu. Kita beritahu apa yang kita tahu. Ngaji, habis ngaji ketemu teman, nongkrong di warung kopi, nongkrong di hek, sampaikan apa yang kita dapat gimana. Wah, aku ingin ngaji rek. Wah, apik. Cerita ini mengisahkan tentang perjalanan hidup Nabi Musa. Bahwa dia iso niru, nah itu loh. Itu dakwah gitu loh. Wah, kowe itu ini ngrungokno di radio. Ustaz itu enak banget. Tapi tak resapi itu memang bener. Wong itu sabar, pokoknya wong gak ngalahno wong sabar. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan perang pun, kalau orang bisa sabar, itu akan mendapatkan kemuliaan. Coba apa yang dikisahkan Sayyidina Ali. Tinggal membunuh saja, musuh sudah jatuh, tinggal jep pedangnya nancap, diludahi mukanya. Diwurungkan. Tidak jadi membunuh, suruh pergi orangnya. Pergi kamu, lari. Bingung orangnya. Suruh pergi. Saya enggak mau membunuh kamu karena kemarahan saya. Saya hanya ingin membunuh karena Allah. Karena perang membela Islam. Sampai akhirnya orang itu datang pada Sayyidina Ali. Bertanya. Kenapa waktu itu kamu tidak bunuh saya? Padahal tinggal jup mati aku. Iya, kamu meludahi muka saya. Saya takut saya bunuh kamu karena saya, bukan karena Allah. Itu makna sabar. Sabar menahan amarah saat dia diludahi mukanya. Tidak mau mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Wala talbisul haqqa bil batil wa ta'tumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kau campur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Saya perang membela agama, maka saya membunuh kamu karena membela agama saya, karena kamu memerangi agama saya. Tapi tatkala kamu meludahi saya, persoalannya beda. Akhirnya masuk Islam orang itu. Makanya tunjukkan Islam itu agama yang baik, agama yang santun, agama yang rahmatan lil alamin. Jangan tambahkan kebencian kepada wong Islam itu lucu. Malah menampakkan kebencian kepada sesama muslim. Lu wong Kristen itu tidak akan membaca kitab Quran. Orang Hindu itu tidak akan membaca kitab kita. Orang-orang di luar Islam itu tidak akan membaca apa-apa pelajarannya ada dalam Islam. Yang dibaca ya orang-orangnya ini. Yang dibaca adalah kita, perilaku hidup kita.
Kalau orang-orang di luar Islam melihat orang-orang Islam itu perilakunya nggak baik, apalagi sesama Islam saling membenci, saling bermusuhan, saling memutus silaturahim, saling menghujat, mereka oh berarti kitabnya kayak ngono. Ajaran Islam itu jelek. Itu loh. Makanya kenapa Islam itu mengajarkan perbuatan baik hatta kepada orang yang bukan Islam. Khuluqin nas bi khuluqin hasanin. Kita suruh berbuat baik kepada seluruh manusia. Selama manusia itu tidak memerangi kita, tidak memusuhi kita, tidak mengganggu kita. Siapapun dia, mau Konghucu, mau Kristen, mau Nasrani, mau Yahudi, mau apapun. Apakah semua orang Yahudi itu musuh buat kita? Belum tentu. Yang Yahudi benar-benar Yahudi memang sudah dinas Quran. Menjadi musuh Islam sampai kapanpun. Tapi ada yang Yahudi melok-melokan itu ana. Yang terpaksa Yahudi ya ana. Wong sing salat dadi Yahudi ya kayak sing maca Quran tapi perilakunya Yahudi ya ompyokan gitu loh. Makanya syukur lisan diantaranya itu adalah kita tetap dalam keadaan zikir kepada Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Kita selalu berdoa memohon perlindungan, memohon kemudahan, memohon apapun dari Allah. Kemudian dakwah itu kita sampaikan hal yang baik, kita contohkan perilaku yang baik, perilaku yang islami, yang membuat orang kagum terhadap Islam dari apa yang kita jalankan. Gitu loh. Itu syukur. Jadi kalau hidup itu sudah dihiasi dengan syukur itu enggak ono hidup kayak enak enggak ono. Enak tok itu. Masya Allah gak di duit belas loh. Tetap enak, merasa enak seperti yang saya katakan. Sikile iso mlaku jejeg. Motone iso ndelok. Cangkeme iso ngomong, gitu. Kupinge sempurna mendengarkan. Isik sehat, iso ngombe kopi ya. Iso sarapan pecel, iso ngrasakno enake rawon. Iso ngrasakno pedese sambel, itu tandide sak apa. Timbangane duitnya miliar-miliaran, ratusan miliar stroke. Milih di zaman. Milih yang sehat. Milih sehat, sing normal. Ono sing ngomong ya milih dua-duanya ya saya di duit akeh ya itu ngawur. Lah iso ngono ya penak ya to. Alhamdulillah. Biar apa Pak Teguh? Apa ki? Syukur sama sabar itu derajatnya sama. Tidak akan pernah bersyukur orang nggak sabar. Nah, pasti dia sabar. Sabar dulu. Sabar dulu baru syukur. Adanya syukur itu karena sabar. Gitu. Adanya syukur karena sabar. Makanya kan dalam menjelaskan tentang cobaan hidup itu Allah kan tegas menyatakan bahwa setiap manusia ini walan nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wa tamarat wa basyiri sabiri. Berita yang menggembirakan buat orang yang sabar. Jadi segala macam ujian, segala macam cobaan, segala macam apapun yang terjadi pada kehidupan ini akan menjadi berita yang menggembirakan buat orang yang sabar. Nah karena sabar itulah muncul syukur itu. Gitu loh. Makanya innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah syukur itu karunia. Tidak akan pernah dimasukkan hikmah di dalam dada kita untuk muncul yang namanya rasa syukur kalau kita nggak ada kesabaran. Gitu loh. Jadi sabar itu yang membuahkan syukur. Wong sing ngamukane ora tahu syukur. Sithik-sithik emosi, sithik-sithik ngamuk, sithik-sithik nesu. Apa meneh tukang hasad, tukang iri, tukang dengki. Ana tanggane enak sithik diren. Ana ngene masuk angin. Nah, itu orang ana sabare. Orang itu enggak ada syukurnya juga, makanya uripe yang ngono-ngono wae ya.
Ora maju-maju. Itu. Tanggane sugih meriang. Ah, tanggane sugih meriang. Tanggane ganti mobil step. Ada gitu. Yang sampai masalah dakwah aja direni ada loh. Ya Mas. Kok iso? Iku kok pengikuti akeh. Aku iki mondok 12 tahun. Jamaah aku sithik ngono gak tau mondok. Jamaahane akeh. Makome padha. Kok iso luwih akeh? Kok iso luwih akeh padha-padha ustate. Jojo nggih jompa jampi ya, repot. Baru ngono gawe fitnah, nyebar omongan macam-macam. Ya. Nah, itu kan orang yang nggak punya kesabaran diri bahwa hidup itu sudah diatur oleh Allah gitu. Masing-masing kita punya porsi yang tidak sama. Tidak sama. Nanti perjalanan hidup itu sudah diatur oleh Allah. Pada step ke sini, step ini, step ini, step ini itu ada tingkatannya. Oh ini kok sampai sini kok goyang ini, wah bahaya nih. Gak bisa diterusin. Kecuali orang yang diberi istidrat, beda. Kalau udah diberi istidrat, nggak ada hikmah di dalam dirinya. Maka dibiarkan sama Allah, sak karep-karepmu wis. Soal dunya wis, dibiuk dunya. Mau apapun kita, mau berbuat apapun, mau pengen apapun, mau seberapa banyak pun Allah beri. Tapi tidak ada kendali dari Allah. Tidak ada hidayah, tidak ada hikmah, tidak ada tuntunan hidup, tidak ada apapun. Allah membiarkan dia seperti Allah membiarkan kewan-kewan itu, binatang-binatang. Urip liar, sakarepe de. Hati-hati. Jalani hidup ini dengan penuh syukur, jalani hidup ini dengan keyakinan bahwa tidak ada yang bisa kecuali Allah, tidak ada yang mampu kecuali Allah, tidak ada yang patut ditakuti kecuali Allah. Maka saya kan bilang, mau difitnah kayak apapun, udahlah. Saya mau difitnah kayak apapun, mulai muda saya ini sering difitnah. Macam-macam fitnahnya. Sing difitnah duwe pesugihan ya tahu. Pernah orang memfitnah saya, katanya saya punya pesugihan. Cari pesugihan ke mengadeg sana ada. Macam-macam. Ya, pesugihannya Gusti Allah. Iya. Ya pesugihannya Quran itu, zikir itu ada pesugihan, jalan pesugihan kan. Tapi namanya orang akan merekayasa. Hati-hati itu. Itu diawasi katanya. Iya, saya diawasi. Gusti Allah. 24 jam Allah mengawasi saya. Allah mengatur hidup saya. Allah yang membuat apapun yang terjadi dalam hidup. Sawasi sapa? Arep sama diawasi apapun enggak wedi aku. Sing tak wedeni Gusti Allah, ya. Tanamkan rasa itu. Jangan pernah takut dengan apapun, dengan cacian, dengan apapun. Mau difitnah macam apapun, mau dikatakan apapun kita. Yang penting kita tidak seperti yang dikatakan orang. Itu prinsip. Ustaz, nanti akan terbongkar sendiri, akan terbuka sendiri. Kebenaran itu akan nampak jelas. Tidak akan pernah yang namanya kebatilan itu mengalahkan kebenaran. Tapi yang namanya kebenaran pasti menghancurkan kebatilan. Pasti itu, yakin. Jarno bener ngomong apa. Sing penting awake dhewe gak ngono. Sing penting tetap berbuat baik, tetap membantu sesama, tetap mendoakan. Ya makanya kan banyak-banyak mendoakan sesama muslim. Karena itu paling dicintai oleh Allah. Ya. Dan saya katakan zikir itu untuk diri kita sendiri. Ya, zikir kita untuk diri kita. Salat kita untuk kita sendiri. Tapi tatkala kita mendoakan sesama muslim, itulah baru untuk Allah. Kita menolong sesama muslim, kita meringankan beban sesama muslim. Ini bagian dari rasa syukur. Duit mau 100.000. Kok rela ditokno 50.000?
Dia tuku nasi bungkus dibagi-bagi wong rak duwe. Tukang-tukang becak. Ini nolong Allah. Sejatinya bukan menolong tukang becak tapi menolong Gusti. Ini yang untuk Allah. Dia lupa. Orang soboy masjid 5 waktu neng masjid. Ya, 5 waktu. Tapi dia merusak seluruh amal sholatnya, merusak seluruh amal ibadahnya. Tatkala dia tidak mampu menutup aib seorang muslim. Tatkala dia tahu ada orang muslim itu punya keburukan, punya aib, dia tutup aib itu. Dia tidak bicarakan keluar. Ini perbuatan yang sangat mulia dan ini bukan untuk dirinya saja tapi untuk Allah. Lah kok ana wong muslim gak salah gak apa gak duwe aib malah digoleki aibe dibuka-buka. Ini tambah dia ini menyebar aib dirinya sendiri. Merusak amal ibadahnya, merusak sholatnya. Percuma dia adzan tiap waktu di masjid adzan, qomat. Jamaah 5 waktu di masjid kalau dia merusak, membenci, memfitnah, hasad, dengki, iri kepada sesamamu muslim, enggak ada syukurnya. Wala in kafartum inna adzabila sadid. Kalau orang bersyukur Allah tambah nikmat, hidupnya makin enak, makin enak. Tapi kalau enggak ada syukur malah kufur kepada Allah. Disuruh sayang kepada sesama muslim, suruh melindungi sesama muslim, suruh berangkulan kepada sesama muslim, suruh membina hubungan yang baik kepada sesama muslim, malah menebar kebencian, menebar aib. Ini kufur nikmat. Wong kufur iku malah oleh adab, uripe malah soro. Eman. Makanya saudara-saudara yang muslim, saya ingatkan, yang masih suka membenci sesama muslim, hilangkan. Ganti dengan sayang, dengan doa. Ya, eman. Orang oleh apa-apa kowe rugi. Siapapun kamu rugi. Gak akan dapat keuntungan apapun di dunia sampai di akhirat. Percaya gak percaya? Tatkala saya diam-diam ngomong ke Pak Yanto ini, jelek-jeleki Mas Teguh, jelek-jeleki Agung. Terus Mas Yanto diam-diam meriksa, ternyata Agung gak salah, Mas Teguh gak salah. Benci loh sama saya. Pasti jaga jarak sama saya. Pasti hati-hati sama saya. Pasti gak respect lagi sama saya. Lama-lama orang tahu kok. Lama-lama tahu. Makanya gak usah bingung. Tenang. Santai wae. Ojo wedi. Harap diawasi tentara sak dunia gak wedi aku. Ojo meneh intel-intel. Apa intel? Intel itu menungso. Intel itu bisa sakit gigi, bisa sakit perut, iso ngelundasi. Iso mati, padha mbek aku. Ngopo aku timbek intel? Ojo intel sak Sukoharjo. Intel sak dunia lho aku ora wedi. Wis awasono wis. Lek perlu omah aku awasono terus 24 jam. Malah seneng aman to. Ora dileponi maling. Ya. Seneng aku. Ojo dikira gak seneng. Ada orang cerita, Ustaz Yunus itu diawasi intel, hati-hati. Dalam pengawasan ngene. Dikira aku wedi. Ora. Malah seneng. Mau diawasi kok. Membantu, gak usah masang SCTV aku. Oma aku gak ada SCTV wis diawasi intel kok. Gak takut, ya. Jadi kalau ada yang bangga ngomong ke sana kemari katanya saya diawasi intel, diawasi ini itu terus membuat saya takut. Enggak. Saya bilang ya, saya enggak takut sama sekali. Saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menghidupkan saya, yang mematikan saya, yang memberi rezeki saya. Yang menjamin segala-galanya buat diri saya dan keluarga saya. Ojo mung intel. Tentara sak dunia kon ngawasi aku. Aku malah seneng ora wedi. Wong diawasi ya lho. Diawasi ya kok. Masa dibuntuti polisi selama aku gak nyolong ya polisi gak nangkep aku. Ayo. Aku lunga nang ndi dibuntuti polisi mamane. Aku gak ngapa-ngapain. Nang masjid cuma sholat.
Neng warung mangan mbek kanca-kanca ngobrol, malah ngomongi dakwah ngene iki ngobrol pagi, sing diomong sing apik-apik. Apa polisi arep nangkep? Iya, enggak. Ora mungkin. Lah aku ngantuk ya gimana? Ngantuk ditegur mbek polisi ini. Nyetir kok ngantuk nabrak aku. Kopi dulu, Pak. Loh, lagi bahasa kasar aja lah. Bahasa kasar. Seandainya benar saya diawasi polisi, diawasi intel. Terus saya masuk ke tempat pelacuran. Aku ngelonting resmi bayar. Ditangkap gak kira-kira? Iya, Orang ditangkap. Wong bayar kok. Tapi lah aku merkosa anak wong ditangkap. Iya. Loh, gitu. Loh, logika saja loh. Ngapain gak takut gitu loh. Iya. Jadi kalau kita dibilang mau diawasi terdaftar ini, alhamdulillah terdaftar terkenal loh. Loh ya apa sih? Oh, bosnya kita omongin, aja wedi. Sudah terdaftar, lo bagus. Berarti kita ini orang penting didaftar. Oh. Lega penting lah didaftar. Oh, BLT pilihan. Oh. Nyatanya aku gak ada BLT. Sama ada BLT nggak? Enggak. Ya gak kepilih sampean. BLT lo pilihan. Hanya orang-orang tertentu yang dapat BLT itu. Ada daftarnya. Kowe ra ala to? Lah iya. Jadi didaftar, itu namanya sudah terdaftar di sana. Wah, alhamdulillah. Seneng banget. Jadi terkenal aku. Terdaftar jadi baik. Berarti aku apik di daftar kok. Iya. Aja dikira di daftar gue elek. Nah, teman-teman ya gitu. Kalau teman-teman pengajian apa itu, kalau ada yang ngomong katanya saya diawasi intel, saya diawasi ini, nggak usah takut. Tetap aja datang ngaji, malah seneng kita diawasi kok. Aman, namanya diawasi kok. Orang sing ganggu kan, orang sing ngawasi. Orang syukur itu gembira terus. Iya. Ya, syukur itu gembira. Karena ada rasa syukur, kita nggak peduli dengan gitu-gitu. Wis ben wae. Lah iso dielingno lingno. Iso dikandani iso diarahkan Tapi kalau kita sudah dakwai, kita sudah ingatkan, kita sudah jangan begitulah, nggak baik, itu hasad, itu dibenci Allah, itu merusak amalmu dan sebagainya. Dia tetap mengambil jalan itu, ya udah biar aja. Oh, senengnya dadi kodok kok arep kok dadi kambing piye ta? Ora iso. Makanya jadilah orang baik. Dimanapun tebarkan kebaikan. Pokoknya gak takut-takut yang ngantuk malah. Ya takut tak juga ngantuk. Bah, tanya, Bah. Ya. Gimana? Oke, mic. Anjir. Gimana untuk mengatasi rasa kegelisahan? Mengatasi rasa kegelisahan. Gelisah apa sih? Geli-geli basah. Ya, geli-geli basah. Ya, mungkin barangkali melihat lingkungan atau melihat di satu kegiatan atau aktivitas atau pekerjaan. Ya, tidak akan pernah ada rasa gelisah kalau orang itu sabar di dalam menjalani kehidupan. Yang pertama ya. Jadi dengan kesabaran itu akan muncul yang namanya rasa ikhlas. Ikhlas. Apapun ini Allah yang buat kok. Keadaan apapun yang menciptakan Allah. Maka dia harus ikhlas menerima. Nah dari situlah syukur akhirnya. Melihat apapun. Mau gelisah apa? Oh ngapain saya gelisah ini? Saya masih ada ini, ada ini, ada ini, ada itu. Sama. Kita dijauhi oleh orang. Contoh ya. Ngapain gelisah dijauhi orang? Masih ada yang lain kok. Gitu loh. Kita dijauhi sama apa? Ya masih ada yang lain gitu loh. Disitulah syukur itu selalu melihat yang lainnya. Kegelisahan itu tidak akan pernah muncul
selama manusia itu selalu menanamkan rasa syukur di dalam hatinya. Dan rasa syukur tadi tidak akan pernah ada kalau kita tidak pernah bersabar menjalani kehidupan. Bila kita pasrah, tumbuh rasa damai. Dalam damai kita bertemu bahagia. Jadi pasrah Allah wis pokoknya apa jare Gusti Allah lah. Sing iso ngatur Allah wis. Damai hati ini. Nah dengan hati yang damai itulah kita akan bahagia. Gak ada gelisah kok. Aku tuh gelisah kan aku pengangguran. Kerjanya gak jelas. Gitu. Sama yang jelas. Nyindir saya apa? Lu kan tadi jelas toh. Mas yo izin sakit seminggu gajinya pancet toh. Lah iya lah. Enak banget ya. Ke dokter minta surat izin istirahat seminggu. Gajinya agak kurang kok. Tetap tanggal 28 terima gaji kok. Udah Gak dipotong. pastilah kecuali perusahaannya mau kena gempa bumi ambruk kabeh. Wis apa yang gelisah? Justru yang nggak punya penghasilan jelas seperti saya, seperti Ustaz Teguh ini harus gelisah. Tapi saya nggak pernah gelisah, santai aja. Ada Allah kok. Allah maha segala-galanya, Allah maha kaya, Allah maha ini, maha itu, maha serba maha kok. Ngapain saya gelisah? Kalau istrinya hilang, ada gantinya. Oh, kalau bojo mana? Gak usah gelisah. Gak usah gelisah. Ngapain? Hah? Gugur 1 tumbuh 1000. Bojo siji minggat yo kalau 4. Tunjukkan ke dia. Loh, aku mampu langsung 4. Oh, no. Gelisah karena belum dapat. Nah, dia pilihan banyak. Iya. Tinggal milih kok. Iya. Tinggal dia aja gak berani milih. Wong wedok iku ibaratnya pakaian nduk ngene etalase mall iku kok. Iya. Tinggal kita suka yang mana. Ya kalau nggak berani milih ya kapan oleh lah. Kepikiran orang Jogja. Ya. Ibaratnya sampe nang mall, sampean duwe duit ya. Ya. Nggo duit akeh mlebu mall. Tapi sampean nggak berani milih. Ya. Nggak berani menentukan mana yang mau dibeli. Ya pulang dari mall nggak bawa apa-apa. Sama orang nggak punya istri, istrinya minggat. Wong wedok liyane wae tinggal milih. Ketok iko padang ditutno terus diglibeti wong kan. Terus to jalasan sok glibet to. Diglibeti terus saya gelem. Maju mundur kayak mobil gigi rompali kok. Ya gak oleh-oleh ya gelisah terus. Parkir terus. Lah iya. Kapan mangkate? Iya, gitu loh. Jadi kegelisahan apapun tuh gak ada dalam hidup itu kalau kita benar-benar menjalani kehidupan dengan sabar dan kita selalu syukuri apapun apa yang ada ini. Gitu loh. Mending aku gak duwe bojo pamane ya. Mending gak duwe bojo tapi aku cek duwe mobil. Cek duwe pekerjaan, cek duwe omah. Cek duwe kanca akeh, cek duwe duit. Ya duit iki cek iso digawe golek bojo liyane. Nah. Timbangannya ana uang. Bojone minggat, tinggal minggat bojone ngekos, kadang iso bayar, kadang gak iso. Mobil rak duwe apa bukan duwe? Banyak. Makanya kan saya bilang, syukur hati yang pertama itu tatkala kita mampu menerima apapun yang saat ini ada pada diri kita. Dengan apa? Melihat yang lebih rendah dari kita. Wis salah, serendah apapun kita, seburuk apapun kita menurut kita loh ya. Sak gak duwe-duwene awak dhewe iki ana sing luwih gak duwe maneh. Sak elek-eleke awak dhewe ana sing luwih elek maneh. Sak soro-sorone awak dhewe ada yang lebih soro lagi di bawah kita. Ini loh. Jadi di situ enggak ada gelisah-gelisah apa ndelok. Mending aku juga kan mobil. Dompetnya ono isine. Bagus bisa. Bagus bisa. Oh, aku gak duwe mobil disiri cewek. Mosok kalah mbek aku. Aku gak duwe mobil lho. Ceweke WA terus kangen terus.
Mau awak dhewe itu mana mobil enggak tahu digangeni cewek gitu. Harus bertanya-tanya. Kita mesti telanjang gitu. Dan benar-benar bersih. Suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Kita mau ngomong apapun tentang orang lain itu mbok ndelok dhewe dhisik berkaca pada diri gitu. Kita ini kalau bicara yang baik, maka sebaik apapun orang, lihat kebaikan kita juga. Kalau kita kurang baik, tiru kebaikannya. Kalau bicara keburukan, seburuk apapun orang, cari keburukan kita. Kalau di dalam diri masih ada keburukan, gak usah ngurusi keburukan orang lain. Kekurangan orang lain, tutupi dengan kelebihan kita. Banggakan diri, bahagia. Wah, aku cek ini, cek lumayan. Gitu? Iya. Ojo sampai nyanyinya dikirubah. Kita mesti telanjang. Dan benar-benar tegang. Repot. Repot. Kepleset. Kepleset. Kita harus gitu rapi. Iya, sudah tegang terus masalahnya. Tegang, gelisah. Nangkepin rapi. Bareng aku apa? Apa tak barengi? Lah aku sih masih umur 57 ngene aja payu galak sing umur 30. Masa sampean di umur 30 habis galak sing 57. Masa diwalik repot soalnya. Panjenenganipun Pak. Amin, amin. Hidungannya terus. Dengan terus. Makanya jangan pernah takut, sudahlah. Dalam hal apapun, jangan pernah takut karena ada Allah yang melindungi kita, ada Allah yang menjaga kita, ada Allah yang menjamin hidup kita. Jangan takut dalam hal apapun, wis. Takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ana wong meden-medeni kita, meden-medeni dengan katanya kita ini diawasi, kita ini dalam pantauan ini itu. Berarti orang itu yang takut. Yang takut itu bukan kita, bukan yang ditakut-takuti. Dia yang ngomong itu yang takut, dia itu gitu kan. Enggak tahu takut apa, takut tersaingi, takut apa, takut tersisih, takut apa macam-macam. Loh, kalau orang itu enggak punya rasa takut kepada selain Allah, maka dia pun tidak takut tersaingi. Tidak akan takut tersisih. Tidak akan takut apapun pokoknya. Dan kalau dia enggak takut, ngapain aku nakutin orang? Kalau ada orang masih nakut-nakuti orang lain, berarti dia itu penakut. Dia sendiri takut. Takut macam-macam kita nggak tahu. Saya nggak pernah takut kok. Saya nggak pernah takut apapun. Saya hanya takut kepada Allah. Maka saya nggak pernah nakut-nakut itu. Ngapain? Ngancam-ngancam orang. Ngapain juga ngancam-ngancam. Nanti pada saatnya mati sendiri, motor dia. Nggak usah diancam-ancam. Janji Allah itu pasti benar. Kepada orang baik janji Allah benar. Kepada orang munafik janji Allah benar. Kepada orang dolim pun Allah janjinya juga benar. Tinggal tunggu waktu saja. Makanya saya kalau ngomong, saya ini santai. Kenapa? Saya sudah menanam banyak. Tinggal kapan saya ngunduh yang tahu Allah. Yang berhak menentukan kapan saya ngunduh tanduran-tanduranku itu Gusti. Yang penting tetaplah terus menanam. Teruslah menanam kebaikan. Terus tanam terus. Jangan mikir kapan ngunduni. Jangan mikir kapan panennya. Tapi teruslah menanam. Karena yang namanya orang menanam itu pasti akan mengambil hasil tanam. Akan mengambil hasil panen. Wong nandur jagung pasti ngunduh jagung. Wong nandur pari pasti ngunduh pari. Wong nandur pelem pasti ngunduh pelem. Itu sudah, itu harus dipegang. Tapi teruslah menanam, jangan mikir. Ini loh. Saya kasih contoh berulang kali ini banyak tanaman dan dalam satu tanah yang sama.
padha-padha peleme lho. Iki wohe akeh wis dipanen iki gak mek loro tok til. Sama. Ini yang berkehendak semua Allah Subhanahu wa taala. Termasuk masalah bojo mau. Wis yakin pasrah Gusti Allah, lek kebelet temen yang dari lamar dan dirapi. Gak kesuwen. Lah pada kesuwen-kesuwen. Heeh. Dikasih rezeki. Ya ini lah apa-apa. Aman. Aku tak pindahi kono cek gak ngintip. Ya. Bener. Itu dikai apa sekat. Kayak pengen dikunci. Jangan mlebu. Iya, bahaya ya. Ngawasi Mas Agung. Perlu aku bareng pisan rabi wis dadi Oh, rame wis. daripada wianan terus ya, Mas. Heeh. Nah, kangen-kangenan terus bingung. Sampai hutan dawer budal lho. Wih, Loh, ya apa kadung di WA terus perjuangan. Mas. perjuangan dan doa. Pokoknya wis. Kalah kendel Mas sampai aku. Kalah kendel. Kalah tatak. Tuh. Aku nasi sing antri akeh karek milih sing malah bingung milih ini aku. Harus jadi striker. Iya. Jangan gagal gawang terus. Iya. Lagi tadi pembagi bola terus Oh, pembagi bola. playmaker. Playmaker. Enggak ngegul no. Ngekek umpan. Bagi bola terus. Kapan deh oleh bola? Angger oleh bola dikene wong, oleh bola dikene wong. Hebat iki. Ngono kok gelisah. Terus kan dikene wong gelisah. Lu putih ngono dadi wing back. Malah buahi bola terus. Bola teko tendang dulu. Bola ya. Sekarang jadi striker. Tadi penjaga gawang. Jangan jadi stiker. Jadi penjaga gawang tapi sing penjaga gawang temenan. Wah. Akurat lek nyekel bola. Tekekep ngene. Wah. Jadi culke. Jajal ki. Ngate rampung. Jebule peltu. Pelta ini, Mas. Padha ngene peltu. Repot. Tapi syukur aja walaupun peltu kan iso ngono. Masih punya pangkat. Ini pangkat. Itu pangkatnya. Tahun Mbak. Latihan sik tak pergi peltu. Ben munggah pangkatnya. Ya mati hitam iki cek lali. Iya, saya anten anyar waduh. Bahaya nek peltu. Pokoknya ayolah syukur. Nggih. Apa ya, COVID-19 ini jangan pernah disikapi dengan sesuatu yang menakutkan. Syukuri saja. Semua ini diatur sama Allah. Kita waspada, kita tetap jaga diri, jangan gelisah, jangan takut, jangan sampai panik. Tetap baik-baik saja, tetap banyak doa, banyak zikir, swab hatimu, swab segalanya dengan Quran. Bacaan Quran itu luar biasa. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu. Ukuran syukur itu. Ya. Derajat syukur itu. Seberapa tinggi, seberapa besar rasa syukur itu. Bergantung kepada seberapa cintamu pada Quran. Semakin tinggi rasa syukur kepada Allah, semakin dekat kita dengan Quran. Semakin kita mendekap Quran, semakin kita enggak pernah lepas dari Al-Quran. Itu menunjukkan ketinggian rasa syukur manusia kepada Sang Halik. Karena kalau orang itu sudah berpegang pada Quran, ustalah, aman.
Waduh teko segala macam hal yang buruk. Atau teko penyakit, atau teko wabah, atau teko musibah, atau teko macam apapun. Karena Al-Quran itu didatangkan oleh Allah untuk manusia. Tidak sekedar petunjuk hidup, tidak sekedar pedoman hidup. Tapi dia obat dari segala macam penyakit. Obat dari segala macam kegelisahan. Obat dari segala macam kegundahan. Obat dari segala macam kemiskinan. Obat dari segala macam hal yang buruk. Apapun keburukannya kalau saya pegang Quran tadi HP. Penawar dia. Ya. Racun ditawarkan, keburukan ditawar jadi baik. Al-Quran menawarkan keburukan menjadi baik. Kejahatan jadi baik. Segalanya jadi baik. Maka Quran itu harus berkah gitu. Dalam keadaan apa? Sendiri, nganggur. Pas gak ada penggawean, pas selesai pekerjaan, baca Quran. Walaupun hanya 10 ayat, 20 ayat. Jangan sampai ketinggalan membaca Al-Quran. Insya Allah, Allah lindungi kita. Allah jaga kita, Allah selamatkan kita, Amin. dan Allah selamatkan keluarga kita, Allah selamatkan anak-anak kita, anak-anak kita semua jadikan hamba-hamba Allah yang soleh-soleha, istri-istri kita semuanya jadikan hamba-hamba yang soleha, yang ahli takwa, ahli ibadah, ahli kebaikan dalam segala hal. Yang penting itu ahli kebaikan dalam segala hal. Ambil sopapun api, pada siapapun baik, bawa orang apapun baik. Insya Allah hidupnya penuh dengan kebaikan. Berhias kebaikan. Karena syukur dalam hal apapun akan mendatangkan berbagai macam hiasan kebaikan dalam hidup. Baik, kita mau ngayat ini. Ngaji sih.